أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله، تحية مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الصلاة والسلام على رسول الله المصطفى المبعوث بأسمى الآيات، المبعوث بأزكى الصفات، المبعوث بأفصح اللغات. أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي النبيين والمرسلين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. هو الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-mu'minin, al-mu'minat, as-sadiqin, as-sadiqat, as-sabirin, as-sabirat, Bapak dan Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan waktu yang mulia ini, mari bersama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berada di 10 hari terakhir Rajab. Berdoa kita, Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah ala kulli ahwal. Kita bersyukur kepada Allah, semoga nikmat yang kita miliki membuat kita semakin patuh dan tunduk kepada Allah, dan nikmat yang Allah titipkan kepada kita ini bisa kita gunakan dalam jalan-jalan ketaatan agar nanti kita mudah mempertanggungjawabkannya di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beserta salam kepada Nabi junjungan Nabi yang mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya khairal maulud. Assalamu alayka ya ahsanal mawjud. Assalamu alayka ya sahibal hawdil mawrud. Kita berdoa semoga Ustaz Irsyad, guru kita, Allah berikan kesihatan. Beliau menelpon pada kami sedang kurang enak badan, karena nanti malam juga beliau jadual di sini bersama guru kita Ustaz Supembri. Semoga Allah berikan terus kesihatan terbaik kepada beliau, kepada guru-guru kita semua. Patah lagi mendekati Ramadan, jadual semakin padat, umat semakin butuh ilmu. Semoga Allah jaga para guru-guru kita, Allah sihatkan mereka, Allah jaga keluarga mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, pagi hari ini kita ambil ilmu tentang zikir, keutamaan berzikir. Namun sebelum itu ada beberapa poin yang harus kita ambil ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Kepada ibu kaum muslimin yang kami muliakan, ada kelompok-kelompok yang Allah pilih di antara hamba-hambanya. Variasi-variasi ibadah yang harus kita menjadikan tujuan mulia kita mendapatkan golongan-golongan yang Allah sebutkan di firman-Nya ini. Sesungguhnya orang-orang muslim yang laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang beriman golongan laki-laki dan perempuan, al-qanitin, orang-orang yang senantiasa taat dari golongan laki-laki dan perempuan, as-sadiqin, orang-orang yang jujur, orang yang benar, golongan laki-laki dan perempuan, orang yang sabar, baik di golongan laki-laki maupun perempuan, orang yang khusyuk di golongan laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang senantiasa berinfak bersedekah, baik golongan laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang senantiasa khusyuk, baik golongan laki-laki maupun perempuan, dan orang-orang yang senantiasa berpuasa, kemudian orang yang senantiasa menjaga kesucian diri mereka, kemudian orang-orang yang senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik golongan laki-laki maupun perempuan. Apa balasan yang Allah peruntukkan kepada mereka? A'addallahu lahum, Allah peruntukkan kepada mereka yang pertama maghfirah, ampunan, yang kedua ajran azima, yaitu pahala yang besar yang tak terhingga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki maupun perempuan, wa hadza fi syara'i az-zahirah idza kanu qa'imina biha, tentang keberadaan mereka mengamalkan syariat-syariat yang sudah jelas jika mereka mendirikannya, beramal dengannya. Masuklah ke tingkatan yang lebih tinggi levelnya, orang beriman dan seterusnya. Karena hakikatnya setiap orang yang beriman sudah pasti orang Islam, dan setiap orang Islam belum tentu dia orang yang beriman kepada Allah. Selanjutnya wal mu'minina wal mu'minat, wa hadha fil umuril batinah min aqaid al-qalb wa a'malihi. Ini sudah masuk kepada urusan-urusan batin, amal-amal yang harus mereka lakukan. Kemudian al-qanitin al-muti'in lillahi wa li rasulihi, orang-orang yang patuh, orang-orang yang qanitin al-muti'in, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam itu harus kita tinggikan level kita, sebagaimana Rasulullah bersabda, man qama bi ashri ayat, orang yang salat tahajud, ibadah malam dengan 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin. Yang pertama, dia berada di golongan yang tak lalai. Wa man qama bi ashri ayat, orang yang salat malam dengan 100 ayat, itu berbeda golongannya. Kutiba minal qanitin, dicatat sebagai golongan al-qanitin. Wa man qama, adapun orang yang mendirikan malamnya salat dengan bi alfi ayat, 1000 ayat, ini berbeda lagi levelnya. Kutiba minal muqantirin, berada mereka di golongan al-muqantirin. Begitu pula as-sadiqin fi maqalihim, orang-orang yang jujur benar dalam ucapan dan perbuatan mereka. Begitu pula as-sabirin, orang yang bersabar ala syada'id wal masaib, terhadap musibah yang datang, ujian yang datang kepada mereka.
begitu pula orang yang khusyuk, begitu pula orang-orang yang bersedekah, berinfak, baik wajib maupun sunnah. Kemudian orang yang banyak berpuasa, apatah lagi Rajab, banyakkan puasa sunnahnya. Kemudian orang yang menjaga kesucian dirinya, aniz zina wa muqaddimatih, dari perbuatan zina ataupun perbuatan yang mendekati zina tersebut. Karena ini tanda kiamat, kata Nabi Muhammad, tuzharu zina wa tushrabul khamar, zina terjadi, khamar diminum. Maka kita lihat dalam kisah Al-Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad melihat orang yang memakan daging yang busuk, daging yang menjijikkan, padahal ada yang halal yang baik. Ini dosa yang mereka lakukan karena mengambil perbuatan yang kotor dan keji tersebut. Begitu pula khamar yang diminum, tuak yang diminum, narkoba dan sebagainya. Nabi Muhammad bersabda, di neraka itu ada minuman yang sangat parah, sangat menjijikkan, sangat busuk. Apa namanya? Tinatul khabal. Untuk siapa yang menjijikkan ini? Inilah minuman perasan ahli neraka, lebih parah daripada nanah dan darah kalau mereka tak bertobat dari perbuatan meminum khamar. Maka orang-orang yang berzikir siang dan malam, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir mereka tak pernah berhenti, duduk, berdiri, duduk dan berbaring mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir fi kullil ahwal, di setiap keadaan, kathira bukan qalila, zikir yang banyak, menyebut tasbih subhanallah, menyebut tahmid alhamdulillah, menyebut takbir Allahu akbar, berzikir pagi dan sore dengan sayyidul istighfar. Karena kita yakin Nabi Muhammad bersabda, yang membaca ini di pagi hari menjelang sore dia wafat, dan dia yakin dengan zikirnya dia beramal soleh, dia ke surga. Yang membaca sayyidul istighfar di sore hari, habis asar menjelang subuh meninggal, wallahu alam, dia ke surga. Maka bacalah pagi dan sore zikir sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini rajanya istighfar yang kita baca pagi dan sore. Wadzakirullaha katsira. Apa tafsirnya? Ai, maknanya, artinya, fi aktsaril awqat, mereka senantiasa berzikir di setiap waktu yang banyak, khususan awqatil awrat al-muqayyadah kas-sabah wal masa wa adbar as-salawat al-maktubat. Baik itu zikir mereka, yang mana zikir mereka terkhusus lagi, wirid-wirid yang mereka baca, baik itu zikir di pagi hari dan sore, baik itu pula zikir-zikir yang mereka baca setelah salat wajib. Maka habis salat kita tidak langsung pergi, zikir dulu. Banyak hadis masalah itu, zikir baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan yang Allah berikan kepada mereka ini, kepada orang-orang yang taat ini? Az-zakirat a'addallahu lahum, Allah sediakan untuk mereka, ai kepada lihaula'il mausufina bitilkas sifat al-jamila wal manaqib al-jalila. Allah sediakan apa kepada mereka yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, maghfirah, ampunan. Ampunan dari apa? Lidzunubihim, dari dosa-dosa mereka. Karena Allah berfirman sebagaimana ayat yang dibaca oleh imam kita yang mulia, li'annal hasanat yudhibna sayyi'at, kata ahli tafsir. Kalau di ayatnya innal hasanat yudhibna sayyi'at, perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang jahat. Wa ajran azima, dan Allah berikan kepada mereka pahala yang tak terhingga, yang sangat besar. Allah berikan kepada mereka dalam hadis, juga dituliskan dalam kitab tafsir ini, fiha, di surga, ma la 'ainun ra'at, belum pernah terlihat oleh mata, wala uzunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga,
wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Maka di akhir apa kata ahli tafsir yang dia tuliskan dalam bukunya ini, nas'alullaha ayyaj'alana minhum, semoga Allah jadikan kita di golongan mereka. Ada hadis yang cukup panjang, kami terjemahkan ke bahasa Indonesia. Dari hadis Bukhari, hadis sahih. Inna lillahi malaikatun yatufuna fil turuq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat khusus, yang mana malaikat-malaikat Allah ini berbagi tugas, diberi tugas oleh Allah. Di antara malaikat itu ada yang bertugas yatufuna fil turuq, yaltamisuna ahla dzikr. Mereka para malaikat terbang, berjalan, berkelana, berkeliling, yatufuna tawaf di bumi. Kenapa? Apa yang mereka lakukan? Yaltamisuna ahla dzikr. Mereka mencari orang-orang yang berzikir, mencari majlis zikir, mencari orang yang sedang salat, sedang baca Quran, sedang ingat kepada Allah dengan tasbihnya, tahlilnya, takbirnya, zikir-zikir mereka, hizib-hizib mereka, wirid-wirid mereka. Ketika malaikat mendapatkan itu, malaikat berkata kepada kawan-kawannya, halummu ila hajatikum, wahai saudaraku, wahai malaikat-malaikat Allah, dipanggil kawan-kawannya, datanglah kawan-kawannya. Lalu malaikat itu membentangkan sayapnya, mendoakan ahli zikir, mendoakan orang-orang yang sedang berzikir ini, yang berada di majlis zikir, maupun orang yang sedang sendiri ingat kepada Allah. Dan juga Nabi bersabda di hadis lain, 7 yang dilindungi. Di antara yang dilindungi di akhirat 7 golongan itu adalah orang yang zakarallah khalian fafadat ainah, orang yang ingat Allah ketika sendiri menetes air matanya, ingat dosa-dosanya. Kembali ke hadis tadi, maka ketika malaikat membentangkan sayapnya, diberikan naungan, kesejukan, pertolongan, doa-doa kepada orang yang berzikir, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat. Pertanyaannya ada 9. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Suci, Allah lebih tahu arti jawaban hakikat sebenarnya. Dengan kuasa, dengan iradah dia bertanya kepada malaikat, wahai malaikatku, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku tersebut? Lalu malaikat menjawab, ya Allah, mereka memujimu, memujamu, mengagungkanmu. Lalu Allah tanya lagi, apakah yang memujiku itu telah melihatku? Tentulah, kata malaikat, belum pernah ya Allah. Lalu Allah tanya lagi ke malaikatnya, andai mereka melihatku bagaimana wahai malaikatku? Kata Allah, tentulah ya Allah, mereka akan semakin memujimu, semakin taat kepadamu. Allah bertanya lagi kepada malaikat, wahai malaikatku, sebenarnya apa yang mereka minta? Lalu malaikat menjawab, wahai Allah, Zat yang Maha Berkuasa, mereka minta surga ya Allah. Allah tanya lagi kepada malaikat, ini ilmu kepada kita, Pak. Lalu apa kata Allah? Memangnya mereka minta surga? Surga itu sudah pernah mereka lihat. Kata malaikat, belum pernah ya Allah. Mereka belum pernah lihat surga. Lalu Allah tanya lagi, kalau seandainya Allah bukakan, Allah tampakkan, aku tampakkan surga kepada mereka, apa yang terjadi? Tentulah ya Allah, mereka akan bersungguh-sungguh meminta surga, taat dalam ibadah kepadamu. Takkan lalai lagi mereka. Lalu Allah tanya lagi kepada malaikat itu, wahai malaikatku, dari apa mereka berlindung? Apa yang mereka takutkan? Malaikat menjawab, dan Allah lebih tahu jawabannya tentunya. Mereka berlindung dari azab neraka ya Allah. Mereka sangat takut kepada neraka. Allah tanya kepada malaikat itu, wahai malaikatku, mereka takut neraka. Apakah mereka sudah lihat azab-azab neraka tersebut? Variasi-variasi azabnya sebagaimana yang Nabi lihat dalam kisah Al-Isra wal Mi'raj, kan begitu? Apakah mereka nampak neraka? Kata Allah. Malaikat jawab, belum pernah ya Allah, Kau Maha Suci, belum pernah mereka melihat azab neraka. Lalu apa kata Allah? Tanya yang terakhir, wahai malaikatku, kalau sekiranya azab neraka dilihatkan kepada mereka, bagaimana? Nabi Muhammad bersabda, Bapak Ibu, lau ta'lamuna ma'alam ladahiktum qalila wa labakaitum katsira. Kalaulah kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Nabi, kalian akan banyak menangis, sedikit tertawa. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terakhir
Allah bertanya, andai mereka melihat neraka bagaimana? Kata Allah kepada malaikat, tentulah kata malaikat, mereka akan sangat takut ya Allah, tak akan pernah lagi berbuat maksiat, berbuat dosa, akan patuh siang dan malam padamu. Terakhir apa kata Allah? Saksikanlah wahai malaikat, aku ampuni mereka semuanya. Aku ampuni mereka semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, semoga kita termasuk ahli zikir, orang yang khusyuk, orang yang banyak puasa, orang banyak berinfak, banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu amal yang mana yang membuat kita lebih dulu, lebih cepat masuk surga, lebih layak memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teruslah taat siang dan malam, pagi dan petang, apatah lagi hari-hari menjelang Ramadan ini. Karena kita berharap kitalah orang-orang yang nanti diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Di hadis Nabi, di malam pertama Ramadan Allah pandang kepada hambanya. Siapa yang Allah lihat, Allah tak pernah lagi mengazabnya. Semoga kita termasuk kepada golongan itu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.